رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Yang kami muliakan para alim, para ulama, para asatidz rahimakumullah, dan juga para pemirsa yang saat ini sedang menyaksikan acara Multaqa Ulama. Mudah-mudahan apa yang kita upayakan pada kesempatan ini senantiasa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini ada 3 hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama adalah kenapa Indonesia ini dengan nikelnya itu justru banyak menjadi incaran negara-negara asing. Yang kedua adalah bagaimana posisi nikel ini seharusnya diatur dalam syariat. Yang ketiga adalah bagaimana potensi nikel yang ada di Indonesia ini mampu menjadikan Indonesia sebagai Daulatul Ula atau negara nomor 1 di dunia. Yang pertama, kenapa nikel ini menjadikan Indonesia banyak menjadi incaran? Karena kalau kita lihat bagaimana potensi nikel ini telah menjadi bahan yang memang diperlukan sekali oleh umat, diperlukan sekali oleh industri. Apa misalnya nikel ini banyak digunakan untuk material yang berhubungan dengan kegiatan memasak. Yang kedua, nikel ini menjadi salah satu material untuk pencampuran dalam pembuatan baterai isi ulang. Dan energi inilah yang saat ini sedang banyak diminati untuk energi masa depan. Yang berikutnya, nikel ini punya potensi untuk menjadi salah satu campuran dari senjata-senjata militer. Oleh karenanya, inilah yang menjadikan kenapa Indonesia ini cukup menarik bagi negara-negara asing untuk mendekatinya. Selain itu, kalau kita lihat di dalam beberapa catatan energi, maka Indonesia ini dikenal memiliki lebih dari 50% cadangan nikel. Ya sekira 72 juta ton nikel cadangan yang ada di Indonesia. Ini jumlah yang sangat besar. Padahal setiap tahunnya kita ini hampir memproduksi rata-rata ya sekitar 55 ribuan ton ya di dalam 1 tahunnya. Makanya kenapa ini menjadikan Indonesia begitu luar biasa untuk dilirik oleh negara-negara asing. Yang kedua, dengan potensi yang begitu besar ketika tidak dikelola dengan baik, maka akan menjadikan kekayaan alam yang begitu besar ini akan sia-sia. Atau malah justru menjadikan negeri ini sekedar objek jajahan saja. Nah, di dalam Islam, pembahasan ini masuk di dalam milkiyatul ammah. Karena dalam Islam ini ada 3 kepemilikan, ada milkiyatul fardiyah, kepemilikan individu, yang kedua adalah milkiyatul ammah, yaitu kepemilikan umum, yang ketiga adalah milkiyatul daulah, kepemilikan negara. Apa yang dimaksud dengan milkiyatul ammah? Di sini saya kutipkan dari kitab Dirasat fil Fikril Islami. Al-milkiyatul ammatu hiya ibnu syar'i lil jama'ati bil istiraki fil intifa'i bil aini. Jadi kepemilikan umum itu adalah ibnu syar'i. Izin dari Allah Subhanahu wa taala, izin dari Al-Qur'an dan Sunnah
lil jama'ati bagi satu komunitas, bagi satu rakyat, bil istiraki yang secara bersama-sama, fil intifa'i bil aini, untuk memanfaatkan benda-benda. Dari sini maka kita bisa mengetahui semua berhak untuk memanfaatkan benda yang terkategori sebagai milkiyatul ammah ini, kepemilikan umum ini. Dan negara di sini hanya berfungsi untuk mengelola saja, dan hasilnya akan diberikan sebesar-besarnya semuanya untuk rakyat. Tidak boleh dimiliki sendiri, tidak boleh dimiliki oleh negara. Apalagi juga diberikan izin kepada asing untuk memilikinya. Ini jelas terlarang oleh syariat. Ketika masalah kepemilikan ini tidak jelas dan tidak diterapkan oleh satu negara, maka nikel ini dan juga pertambangan-pertambangan yang jumlahnya tidak terbatas itu akan mudah diakses oleh asing, oleh swasta. Dan negara mungkin hanya mendapatkan beberapa persennya saja. Oleh karena itu, sekarang akan kita lihat bagaimana potensi nikel yang ada di Indonesia ini benar-benar akan menjadikan negara kita itu negara yang nomor satu. Sebagaimana yang saya sebutkan di awal tadi, Indonesia memiliki sekitar 72 juta ton cadangan nikel. Yang ini kalau dikelola dengan serius, sesuai dengan syariat tadi, agar kita mendapatkan keberkahan, mendapatkan keridhaan dari Allah, dan juga dibarengi dengan pengelolaan secara profesional, di mana para peneliti telah melakukan berbagai macam riset yang tujuannya tidak hanya menjadikan nikel itu sebagai bahan baku mentah saja, tetapi diolah menjadi sesuatu yang lebih bernilai, atau pada proses hilir atau dihilirisasi. Maka dengan demikian ketika proses ini terus berlanjut, ditangani sesuai dengan syariat dan dilakukan secara profesional, maka insya Allah Indonesia ini akan menjadi negara yang besar dengan potensi nikel salah satunya. Mudah-mudahan kita segera sadar bahwasanya Indonesia ini memiliki potensi yang begitu besar untuk menjadi Dailatul Ula. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير